percaya kita semua anak-anak yang cinta Tuhan Yesus. Sebab Dia pokok anggur yang benar. Mari bersama-sama memuji Tuhan. Haleluya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta Dia. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta Dia. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta Dia. 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 Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Pastilah kau akan berbuah. Pastilah kau akan berbuah. Haleluya. Sekarang kita tahu bahwa Yesus kita kasih yang manis dan indah. Bersama-sama ya, kita nyanyikan pujian ini. Kasih Yesus manis dan indah, kasih Yesus manis dan indah, kasih Yesus manis dan indah, oh oh sungguh indah. Sekali lagi katakan, kasih Yesus manis dan indah, kasih Yesus manis dan indah, kasih Yesus manis dan indah, oh oh sungguh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman, oh Yesusku lebih indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman, oh Yesusku. Sekarang kita nyanyikan sama-sama lagi ya. Kasih Yesus manis dan indah, 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 oh oh sungguh indah. Lebih indah, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman, oh Yesusku. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman, oh Yesusku. Oh Yesusku, sama-sama tunjuk ke atas, oh Yesusku.
Shalom adik-adik. Nah, kita jumpa lagi di hari ini di ibadah sekolah minggu Jemaat Gemim Immanuel Bahu. Di hari minggu ini tanggal 21 Maret 2021. Nah, kita berjumpa lagi. Encik senang sekali dan berterima kasih karena kita boleh lagi beribadah di tempat ini. Nah, tapi kita masih beribadah di rumah masing-masing kan? Karena masih situasi pandemi. Kita boleh beribadah di rumah. Kita belum berjumpa di gereja. Tapi kita percaya, encik percaya, walaupun kita masih berada di rumah masing-masing, beribadah di rumah masing-masing, tapi kalau kita mau beribadah dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan, pasti kita akan diberkati oleh Tuhan. Nah adik-adik, encik akan menyapa adik-adik di rumah. Encik bersama kakak Ekle dan encik Mercy akan menyapa adik-adik yang di rumah, adik-adik sekolah minggu. Apa kabar hari ini? Iya, puji Tuhan. Sekarang encik dan engku, apa kabar hari ini? Puji Tuhan. Mama dan papa lagi. Mama dan papa, apa kabar hari ini? Iya, puji Tuhan. Nah, puji Tuhan pasti sehat semua, dahsyat, luar biasa. Sampai hari ini kita boleh lagi beribadah kepada Tuhan. Dan ibadah kita di hari ini kita akan buka dengan doa. Nah, kita akan buka ini dengan doa. Doa akan dipimpin oleh torang punya teman. Nah, torang punya teman adik Marsha Kolondam. Tapi sebelum itu mari kita menyanyi bersama-sama dengan pujian yang berkata, darah Yesus yang menyucikanku. Ya, kita siap untuk beribadah. Kita akan berdoa. Kita akan menyanyi sama-sama darah Yesus. Darah Yesus yang menyucikanku. Darah Yesus yang membebaskanku. Darah Yesus penebusku. Terima kasih oh Yesus, kau relakan dirimu mati untuk selamatkan kami semua. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami akan memulaikan ibadah anak sekolah minggu Gemim Immanuel Bahu. Engkau pimpin ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhir. Tuhan Yesus, hanyalah ini doa dan permohonan kami dalam nama Yesus. Amin. Ya, adik-adik, saat ini kita mau bersuka cita bersama di ibadah sekolah minggu. Torang mau menyanyi, tapi encik undang semua torang mau berdiri. Nah, berdiri semua adik-adik. Torang semangat untuk memuji Tuhan. Torang mau menyanyi itu satu lagu yang berkata, bersama Tuhan aku bisa. Karena encik percaya kalau torang selalu bersama dengan Tuhan, pasti kita akan bisa melakukan yang berkenan di hadapan Tuhan. Bersama Tuhan
Aku Bisa kita nyanyikan bersama-sama sambil berdiri dan dengan penuh sukacita, dengan penuh gembira kita nyanyikan lagu ini. Bersama Tuhan, aku bisa. Big or small, short and tall, semua dicintainya. Tuhan membuat kita berharga. Bekerja, berkarya, bagi kemuliaannya. Bersama Tuhan aku bisa. Sa, aku bisa. Ta, bertalenta, bersama Tuhan aku bisa. Sa, aku bisa. Takkan berputus asa, bersama Tuhan aku bisa. Ya, sekali lagi kita nyanyikan lagu ini dengan penuh sukacita. Big or small, short and tall, semua dicintainya. Tuhan membuat kita berharga. Bekerja, berkarya, bagi kemuliaannya. Bersama Tuhan aku bisa. Sa, aku bisa. Ta, bertalenta, bersama Tuhan aku bisa. Sa, aku bisa. Takkan berputus asa, bersama Tuhan aku bisa. Nah, kita mau mensuruhkan nama Tuhan. Haleluya. Kita nyanyikan lagu pujian. Serukan haleluya. Ya, kita menyerukan hosana bagi Tuhan. Kita nyanyikan lagi lagu serukan haleluya. Masih berdiri semua, masih tetap mau memuji Tuhan. Serukan haleluya. Serukan haleluya dan nyanyikan lagu pujian. Hosana, hosana, hosana. Serukan haleluya dan nyanyikan lagu pujian. Hosana, hosana, hosana. Aku tidaklah takut bila kau ada. Tak ada nama lain selain engkau. Engkaulah yang telah menang atas iblis, amin. Serukan haleluya dan nyanyikan lagu pujian. Hosana, hosana, hosana. Serukan haleluya dan nyanyikan lagu pujian. Hosana, hosana, hosana. Aku tidaklah takut bila kau ada. Tak ada nama lain selain engkau. Engkaulah yang telah menang atas iblis, amin. Iya, adik-adik masih semangat toh semua? Nah, kita masih lagi mau menyanyi, masih tetap berdiri semua. Ya, kita masih lagi mau menyanyi itu lagu haleluya, Tuhan Yesus juru selamat. Orang punya Tuhan adalah raja segala raja. Orang punya Tuhan, dia adalah anak Allah. Ya, mari kita nyanyikan lagi lagu haleluya, Tuhan Yesus juru selamat. Haleluya, Tuhan Yesus juru selamat, raja segala raja, ya anak Allah. Dalam peperangan iman, kehidupan kekal abadi,
kekal abadi. Ayo, ayo dapatkan. Haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Nah, adik-adik yang Tuhan Yesus kasihi, kita akan mengaku akan torang punya dosa yang torang lakukan terhadap teman, terhadap sesama, terhadap torang punya orang tua maupun terhadap Tuhan. Nah, kita saat ini mau mengaku akan dosa kita. Tapi sebelum itu mari kita menyanyi Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan. Dan doa nanti akan dipimpin oleh Encik Mercy. Nah, kita nyanyikan lagu Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan. Karena orang punya Tuhan Yesus adalah jalan kebenaran dan hidup. Nah, kita akan nyanyikan sekali lagi di lagu Yesus jalan kebenaran. Kebenaran dan jalan kehidupan, itu yang Yesus katakan. Aku percaya padanya, di dalam namanya ada kehangatan kekal. Yesus jalan kebenaran. Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itu yang Yesus katakan. Aku percaya padanya, di dalam namanya ada keselamatan kekal. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Nah, adik-adik yang Tuhan kasihi, sekarang kita akan mengaku akan segala kesalahan dosa kita. Untuk itu, mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami anak-anak sekolah minggu dan guru-guru sekolah minggu, Jemaat Gemi Immanuel Bahu Tuhan, datang di hadapan-Mu. Kami akan mengaku akan kesalahan dan dosa kami, yang sering selalu kami perbuat melawan kehendak-Mu. Mari Bapa, Engkau hapuskanlah dosa kami Tuhan, agar kami layak di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Inilah doa kami, haleluya, amin. Nah, adik-adik, kita telah mengaku akan segala dosa dan perbuatan-perbuatan kita yang melanggar akan kehendak daripada Tuhan. Dan saat ini kita akan menyanyi bersama-sama, "Do itulah dosamu." Kita percaya Tuhan yang sudah mengampuni akan setiap kesalahan yang kita telah perbuat. Dosa kita telah dihapuskan. Do itulah dosamu. Kita nyanyikan sama-sama lagu ini. Do itulah dosamu, relakan hatimu, minta pada Yesus, fahami firman-Nya. Sobatku yang setia, lama menunggumu, silakan dia masuk, dosamu dihapuskan. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do, sol, do. Nah, adik-adik, ada yang ingat ayat hafalan minggu yang lalu? Kalau adik-adik mengikuti ibadah sekolah minggu yang lalu, ada ayat hafalan yang diberikan oleh Encik Yul. Ayat hafalan dengan DP gerakan adik-adik. Nah, ada yang hafal? Nah, nanti ayat hafalan ini
ada yang menghafal. Kita lihat videonya ya. Kita saksikan video dari anak sekolah minggu yang menghafal ayat hafalan di Efesus 1 ayat 19. Kita saksikan. Efesus 1 ayat 19. Dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya sesuai dengan kekuatan kuasanya. Efesus 1 ayat 19. Efesus 1 ayat 19. Betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya sesuai dengan kekuatan kuasanya. Efesus 1 ayat 19. Adik-adik, saat ini kita akan siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan di hari ini akan dipimpin oleh Encik Penatua Yen Santosa. Nah, sebelum kita mendengar firman Tuhan, kita akan menyanyi lagu Betapa Ku Bangga, Ku Bangga. Karena torang harus bangga, torang pe Tuhan sebagai juru selamat kita. Kita nyanyikan sama-sama lagu ini, Betapa Ku Bangga, Ku Bangga, sebelum kita mendengarkan akan firman Tuhan. Undang semua, orang berdiri, orang nyanyikan ini lagu Betapa Ku Bangga, Ku Bangga. Betapa ku bangga, ku bangga, ku bangga, Tuhan Yesus Juru Selamatku. Orang menyaksikan dan mendengar sabdanya tertulis di dalam Alkitab. Sekali lagi kita nyanyikan lagu ini, Betapa Ku Bangga. Betapa ku bangga, ku bangga, ku bangga, Tuhan Yesus Juru Selamatku. Orang menyaksikan dan mendengar sabdanya tertulis di dalam Alkitab. Makasih banyak Encik One untuk kesempatan ini. Shalom adik-adik, apa kabar semuanya? Encik bersyukur hari ini orang boleh baku dapa lagi untuk beribadah bersama, dan saat ini orang akan membaca Alkitab dan mendengarkan cerita firman Tuhan. Tapi adik-adik, sebelum orang mau membaca Alkitab, orang akan siapkan orang hati dan pikiran mengundang Roh Kudus, dan kita berdoa. Mari berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur hari ini di hari Minggu tanggal 21 Maret 2021. Minggu sengsara yang kelima. Kami anak-anak sekolah minggu boleh beribadah lagi, dan sekarang kami akan membaca firman-Mu. Sebentar kami akan mencoba mengerti lewat cerita firman Tuhan yang akan kami dengarkan bersama. Biarlah Roh Kudus menolong kami sehingga kami boleh dengan tertib dari rumah masing-masing mendengarkan cerita firman-Mu. Bahkan Roh Kudus akan menolong kami untuk mengerti dan akan melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kami setiap hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, sekarang Enci mengajak orang membuka bersama firman Tuhan. Yang masih belum pegang Alkitab, ayo ambil Alkitab semuanya, dan orang akan buka Alkitab yang terdapat dalam Keluaran 10 ayat 21 sampai ayatnya yang ke-29. Orang mau baca firman Tuhan di dalam Keluaran 10 ayat 21 sampai ayat 29. Enci akan bacakan, adik-adik mengikuti di Alkitab masing-masing pembacaan kita hari ini. Tulah ke-9, gelap gulita.
Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, ulurkanlah tanganmu ke langit, supaya datang gelap meliputi tanah Mesir, sehingga orang dapat meraba gelap itu. Lalu Musa mengulurkan tangannya ke langit, dan datanglah gelap gulita di seluruh tanah Mesir selama 3 hari. Tidak ada orang yang dapat melihat temannya, juga tidak ada orang yang dapat bangun dari tempatnya selama 3 hari. Tetapi pada semua orang Israel ada terang di tempat kediamannya. Lalu Firaun memanggil Musa serta berkata, "Pergilah, beribadahlah kepada Tuhan. Hanya kambing dombamu dan lembu sapimu harus ditinggalkan. Juga anak-anakmu boleh turut beserta kamu." Tetapi Musa berkata, "Bahkan korban sembelihan dan korban bakaran harus engkau berikan kepada kami, supaya kami menyediakannya untuk Tuhan Allah kami. Dan juga ternak kami harus turut beserta kami, dan satu kaki pun tidak akan tinggal, sebab dari ternak itulah kami harus ambil untuk beribadah kepada Tuhan Allah kami. Dan kami tidak tahu dengan apa kami harus beribadah kepada Tuhan sebelum kami sampai di sana." Tetapi Tuhan mengeraskan hati Firaun, sehingga dia tidak mau membiarkan mereka pergi. Lalu Firaun berkata kepadanya, "Pergilah daripadaku, awaslah engkau, jangan lihat mukaku lagi, sebab pada waktu engkau melihat mukaku, engkau akan mati." Kemudian Musa berkata, "Tepat seperti ucapanmu itu, aku takkan melihat mukamu lagi." Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Semua yang membaca firman Tuhan dikatakan berbahagia. Bahkan berbahagia lagi kita yang mendengar, mengerti, juga melakukan firman dalam kehidupan setiap hari. Adik-adik, sebelum Encik bercerita, Encik mau panggil dulu, mau undang ulang Encik-encik yang bergerakan tadi, yang MC, Encik One, Encik Mercy dengan Kakak Ete. Nah, mari sama-sama dengan Encik Yen. Torang mau ada tebak-tebakan ya, Encik mau kasih gambar-gambar, torang mau tebak sama-sama gambar apa, gambar siapa itu. Nah, Encik bawa kartu tapi cuma kecil. Jadi nanti Encik mau kasih apa? Kasih muncul di belakang, di layar petorang ya. Jadi jangan bapele di layar, adik-adik nak dapat lihat. Oke? Nah, torang mau main tebak-tebakan dengan encik-encik yang ada di sini dan juga tentu adik-adik yang di rumah. Jawab kuat-kuat nih siapa yang tahu. Gambar yang pertama. Ini dia. Nanti yang lain lihat di belakang. Cling. Nah, gambar siapakah itu adik-adik? Siapa yang bisa tebak? Siapa? Ada yang tahu? Aduh, seopak-opak kok ini gambar ini. Opak kata Encik bilang. Ya, Encik bilang ini gambar seorang yang sangat pintar kata. DP kepintaran melebihi orang-orang biasa yang cuma setengah-setengah. DP nama adalah Albert Einstein. Opa Albert Einstein, pintar sekali. Dia hebat sekali. Nah, hebat dalam dunia fisika kata. Sekarang gambar yang kedua. Nah, siapa yang tahu lagi ini? Adik-adik lihat di belakang. Kling. Siapa? Gambar yang kedua. Ada yang tahu? So jawab di rumah. Thomas Alva Edison. Dia ada pegang lampu dang. Ini opa ini yang menemukan lampu. Bayangkan Jo kalau orang tidak ada lampu, masih pakai lilin kang orang atau masih pakai lampu botol. Nah, yang ketiga sekarang. Nah, ini kan Encik Le baru tahu. Siapakah dia? Nah, lihat di layar kling. Siapa? DP nama Andi
Andi Rubin. Dia yang menemukan Android. Nah, itu tuh orang pakai sekarang. Siapa angkat tangan di sini yang nyanda ada Android? Pasti semua ada karena syarat mau belajar sekarang mesti ada HP Android. Ya kalau HP yang nak ada WA bagaimana tuh engku mau kirim tugas di sekolah. Nah, ini lagi yang ketiga Bapak Andi Rubin ini. Hebat dia Kang, bisa menemukan HP Android. Sekarang yang keempat. Nah, siapa ini Dang? Celing, aduh semua tahu Kang, terkenal sekali Kang, top sekali ini. Tokoh yang keempat yang Enci suruh tebak Pak adik-adik. Siapa? Presiden Jokowi. Kenapa Presiden Jokowi sangat hebat, terkenal di seluruh dunia? Karena memang dia memimpin dengan baik. Sekarang yang terakhir ada dua tokoh di sini Enci gambar. Adik-adik lihatnya di belakang. Siapa? Musa dan dua orang Musa deng DPK kadang. Iya, Musa dan Harun adik-adik. Semua orang-orang hebat yang Enci so bilang dari tadi, yang orang tebak-tebak DP gambar tadi. Dari Albert Einstein, Thomas Edison, ada Andi Rubin, ada Jokowi, dan terakhir Musa dan Harun. Musa dan Harun hebat bukan karena dorang pediri sendiri, tapi karena Tuhan Allah. Dorang hanya mengulurkan tangan. Nah itu tuh bacaan yang tadi orang udah baca. Tuhan suruh ulurkan tanganmu ke langit. Nah maka apa yang terjadi? Orang melihat kehebatannya Tuhan Allah dalam cerita ini, seperti juga cerita-cerita yang sudah lewat beberapa minggu ini tuh. Orang Tuhan Allah yang sangat hebat. Ada cerita dari Engku Reki Lakat, dari Enci Iul. Semuanya tentang kehebatan Tuhan Allah melalui Musa dan Harun. Ayo saksikan sama-sama cerita berikut ini lewat video yang akan ditampilkan. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, ulurkanlah tanganmu ke langit, supaya datang gelap meliputi tanah Mesir, sehingga orang dapat meraba gelap itu. Lalu Musa mengulurkan tangannya ke langit, dan datanglah gelap gulita di seluruh tanah Mesir selama 3 hari. Tidak ada orang yang dapat melihat temannya, juga tidak ada orang yang dapat bangun dari tempatnya selama 3 hari. Tetapi pada semua orang Israel ada terang di tempat kediamannya. Lalu Firaun memanggil Musa serta berkata, "Pergilah, beribadahlah kepada Tuhan. Hanya kambing dombamu dan lembu sapimu harus ditinggalkan. Juga anak-anakmu boleh turut beserta kamu." Tetapi Musa berkata, "Bahkan korban sembelihan dan korban bakaran harus engkau berikan kepada kami, supaya kami menyediakannya untuk Tuhan Allah kami. Dan juga ternak kami harus turut beserta kami, dan 1 kaki pun tidak akan tinggal. Sebab dari ternak itulah kami harus ambil untuk beribadah kepada Tuhan Allah kami. Dan kami tidak tahu dengan apa kami harus beribadah kepada Tuhan sebelum kami sampai di sana." tetapi Tuhan mengeraskan hati Firaun sehingga dia tidak mau membiarkan mereka pergi. Lalu Firaun berkata kepadanya, "Pergilah daripada aku. Awaslah engkau. Jangan lihat mukaku lagi. Sebab pada waktu engkau melihat mukaku, engkau akan mati." Kemudian Musa berkata, "Tepat seperti ucapanmu itu.
aku takkan melihat mukamu lagi. Iya, adik-adik bagaimana? Torang so nonton sama-sama kan video cerita tentang bagaimana keadaan yang sangat gelap. Coba torang tes dulu, semua tutup mata. Encik Le mau tutup kamera. Iya, engku tutup akan kamera. Apa yang terjadi? Dapat lihat? Adik-adik dapat lihat Pak Encik? Ya enggak, adik-adik Le. Biar adik-adik buka mata, kalau ada segelap di sini enggak dapat lihat Pak Encik. Apalagi kalau semua tutup mata, enggak pak kuliah semua. Itu yang terjadi di Mesir. Tapi aneh adik-adik, rumah-rumahnya bangsa Israel tetap terang. Nyandak gelap. Yang gelap itu cuma di rumah-rumahnya orang Mesir dengan di kerajaannya Firaun. Nah, berapa lama waktu itu gelap gulita terjadi? 3 hari. Bayangkan juga adik-adik, mau makan kalau gelap dapat lihat kan anda ini. Salah ambil ini, bukan makanan yang dapat ambil. Nah, tahu piring di mana, tahu makanan di mana. Orang lagi mau batulis nak bisa, mau baca nak bisa, semuanya nak bisa. Di Alkitab bilang tadi, yang tidak ada yang bisa turun dari tempat tidur. Akhirnya Firaun menyerah. Dia bilang Pak Musa, no pergi jodang beribadah kepada Tuhan Allah. Tapi ngonipe ternak-ternak nak usah bawa nih, ngonipe anak-anak jo bawa. Begitu tadi tuh DP cerita. Nah, tetapi Musa bilang apa Pak Firaun? Oh enggak bisa, orang mesti bawa ternak karena itu ternak itu untuk orang mau persembahkan Pak Tuhan. Nah adik-adik, orang belajar satu hal lagi dari cerita ini. Bagaimana kalau orang mau beribadah kepada Tuhan, orang harus membawa sesuatu untuk dipersembahkan. Tetapi bukan cuma orang mau bawa doi, bukan cuma tuh mau bawa ternak sama dengan bangsa Israel. Yang paling utama yang orang bawa adalah orang hati untuk dipersembahkan kepada Tuhan. Orang bakat, orang waktu, orang talenta. Mari orang persembahkan kepada Tuhan untuk memuliakan nama Tuhan. Lanjut Encik cerita. Nah adik-adik, waktu Musa menghadap Firaun, Firaun izinkan dorang pergi, akhirnya Tuhan Allah mengeraskan hatinya Firaun. Nyandak jadi, nyandak kasih dorang pergi. Malah dia marah Pak Musa. Nah, jangan lagi ngana datang kasih tunjuk nape muka Pak kita ndak suka lagi lihat nape muka. Begitu Firaun bilang. Nah, tetapi Musa juga bilang, baiklah kalau begitu. Orang juga Sunyanda akan menghadap lagi dan tidak akan lagi lihat mukanya Raja Firaun kalau begitu. Nah, itulah kali terakhir Musa menghadap Firaun untuk minta izin supaya bangsa Israel boleh keluar dari Mesir untuk beribadah kepada Tuhan. Dan Tuhan terus melindungi. Gelap yang terjadi tidak menimpa kepada orang Israel karena orang Israel percaya kepada Tuhan, mereka beroleh terang. Sama dengan torang semua, ketika torang percaya kepada Tuhan, torang tidak ada dalam kegelapan. Sekarang torang juga mengartikan tuh kegelapan itu berdosa. Tetapi Tuhan melalui Yesus Kristus datang ke dunia ini untuk menyelamatkan semua kita, menebus dosa-dosa kita, mengeluarkan torang dari kegelapan kepada terang. Itulah yang sementara torang hayati di minggu-minggu sengsara. Nah adik-adik, tetap torang jaga supaya torang terang tetap bercahaya, torang jangan mau lagi hidup di dalam kegelapan dan torang selalu meminta penerangan dari firman Tuhan untuk menerangi torang dalam setiap torang kehidupan. Demikian Encik cerita saat ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dan adik-adik,
ayat hafalan kita di minggu ini akan diajarkan atau diarahkan oleh torang peteman Enji. Teman-teman, ayat hafalan kita di minggu ini adalah Mazmur 105 ayat 5. Ingatlah perbuatan-perbuatan ajaib yang dilakukannya, mujizat-mujizatnya, dan penghukuman-penghukuman yang diucapkannya. Sekali lagi ya teman-teman, Mazmur 105 ayat 5. Ingatlah perbuatan-perbuatan ajaib yang dilakukannya, mujizat-mujizatnya, dan penghukuman-penghukuman yang diucapkannya. Mazmur 105 ayat 5. Dihafal ya teman-teman minggu depan. Terima kasih. Nah adik-adik, kita sudah dengarkan cerita tadi. Nah cerita yang begitu bagus, bagaimana kehebatan Tuhan Allah bagi kita. Dan lewat firman Tuhan yang kita sudah dengarkan bersama-sama tadi, mau mengajak kepada orang semua untuk hidup di dalam terang, mempersembahkan yang terbaik, yang berkenan di hadapan Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang kita sudah dengarkan tadi kita ingat terus dan kita lakukan di dalam torang kehidupan setiap hari. Nah adik-adik, saat ini kita mau menyanyi sama-sama itu, Allahku besar, kuat dan perkasa. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Ya, mari kita nyanyikan lagu ini. Allahku besar, kuat dan perkasa. Allahku besar, kuat dan perkasa, cara yang mustahil baginya. Oh oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, cara yang mustahil baginya. Oh oh, gunung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang ciptaannya. Oh oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, cara yang mustahil baginya. Oh oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil baginya. Oh oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil baginya. Oh oh, gunung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang ciptaannya. Oh oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil baginya. Oh oh, oh oh. Nah adik-adik, saat ini kita akan memberikan persembahan. Persembahan yang adik-adik akan berikan akan nanti dikumpulkan oleh guru-guru sekolah minggu yang ada di kolom. Nah sementara persembahan dijalankan, kita akan menyanyi bersama-sama. Dalam suka duka ku kan tetap tersenyum. Nah sambil memberikan persembahan, kita siapkan persembahan yang Mama dan Papa ada kasih. Kita berikan persembahan di ibadah sekolah minggu di hari ini. Kita nyanyikan lagu Dalam suka duka ku kan tetap tersenyum. Dalam suka duka ku kan tetap tersenyum, diolok dihina ku kan tetap tersenyum, karena ku tahu Tuhanku Yesus sertaku. Apapun terjadi ku kan tetap tersenyum. Sekali lagi kita nyanyikan lagu ini sambil memberikan persembahan. Dalam suka duka ku kan tetap tersenyum, diolok dihina ku kan tetap tersenyum, karena ku tahu Tuhanku Yesus sertaku. Apapun terjadi ku kan tetap tersenyum.
Nah, adik-adik, Enci akan membacakan adik-adik dan Enci atau guru-guru sekolah minggu yang merayakan hari ulang tahun di minggu berjalan ini. Nah, Enci akan bacakan ya adik-adik. Kita akan ucapkan selamat ulang tahun buat mereka yang berhari ulang tahun di tanggal 21 sampai tanggal 27 Maret 2021. Yang pertama, adik Kingsley Alexandri Rawung, tanggal 21 Maret di kolom 8. Kemudian adik-adik Bible Sumangkut, tanggal 24 Maret di kolom 14. Ada adik Marcelino Miracle Yosua Lantu, tanggal 24 Maret di kolom 17. Ada Enci Margrecia Rawung Rompas, tanggal 24 Maret di kolom 10. Ada adik Brilian Manore, tanggal 25 Maret di kolom 23. Dan yang terakhir ada Enci yang ada di sini, Enci Mercy Karesung, tanggal 27 Maret di kolom 17. Kita ucapkan selamat ulang tahun bagi mereka. Tuhan Yesus memberkati. Nah adik-adik, kita akan menutup ibadah sekolah minggu di saat ini. Ibadah sekolah minggu di tanggal 21 Maret ini kita akan tutup dengan doa. Doa nanti akan dipimpin oleh Enci Ian Santosa. Tapi sebelum itu kita menyanyi bersama-sama Tuhanku satu, namanya Yesus. Sambil sikap berdoa, kita nyanyi dengan penuh sungguh-sungguh dan kita mau berdoa kepada Tuhan. Enci minta supaya jangan ada yang pejalang ke sana kemari, tapi kita sungguh-sungguh mau datang kepada Tuhan lewat doa. Doa pribadi kita, bahkan pun kita akan berdoa bersama-sama. Kita menyanyi bersama-sama Tuhanku satu, namanya Yesus. Tuhanku satu, namanya Yesus, Juru Selamatku, namanya Yesus. Dia nomor satu dalam hatiku, Tuhan Yesus Kristus. Sekali lagi kita nyanyikan lagu ini sambil kita sikap berdoa. Tuhanku satu, namanya Yesus, Juru Selamatku, namanya Yesus. Dia nomor satu dalam hatiku, Tuhan Yesus Kristus. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur karena kami boleh beribadah bersama lagi di hari ini. Terima kasih untuk firman Tuhan yang sudah kami dengar bersama. Tolonglah kami supaya kami menjadi anak-anak terang. Tolonglah kami supaya kami mempersembahkan yang terbaik untuk Tuhan sebagaimana cerita firman-Mu yang saat ini kami boleh pelajari. Terima kasih Tuhan, kami serahkan kehidupan kami di sepanjang minggu ini ke dalam tangan-Mu. Tuhan senantiasa menganugerahkan kesehatan dan kekuatan untuk kami, untuk orang tua kami, untuk saudara-saudara kami seisi rumah kami. Diberkati kami terus, bahkan dilindungi dari segala sakit penyakit mara bahaya. Terima kasih Tuhan Yesus, kami juga terus berdoa kiranya Tuhan akan memberkati kami dalam penghayatan kami di minggu-minggu sengsara. Tuhan Yesus, di minggu ini kami menghayati minggu sengsara yang kelima. Biarlah Tuhan menolong kami untuk boleh terus bersyukur karena keselamatan yang Tuhan beri bagi kami.
karena Engkau mengangkat kami dari kegelapan, membawa kami kepada terang-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga mau berdoa untuk teman-teman kami, juga guru-guru sekolah minggu kami yang di sepanjang minggu ini mau menikmati, mau bersuka cita karena ketambahan usia. Berkatilah mereka Tuhan, berikan sukacita senantiasa, umur yang panjang, kesehatan dan kekuatan, diberkati dengan keluarga mereka masing-masing. Tuhan Yesus yang baik, kami juga berdoa biar kiranya Tuhan terus memberkati kami di dalam pendidikan kami. Ketika kami bersekolah dari rumah, Tuhan akan menolong kami sehingga kami boleh tetap belajar dengan baik. Kami juga yang masih kecil-kecil, kami akan belajar, mengetahui, mengenal banyak hal-hal baru. Tuhan tolong kami supaya kami bertumbuh dengan baik di dalam hikmat dan pengetahuan, terlebih di dalam pengenalan kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan pelayanan kami di Gereja Gemim Immanuel Bahu. Tuhan juga akan memberkati terus sehingga semua yang rindu melayani Tuhan boleh bertumbuh bersama dan boleh menikmati berkat-berkat Tuhan bersama. Tuhan memberkati rencana kami secara khusus pelayanan anak sekolah minggu Jemaat Gemim Immanuel Bahu. Minggu depan kami akan beribadah bersama, ibadah hari doa sedunia. Tuhan berkati agar kami berkerinduan untuk beribadah bersama. Tuhan berkati semua persiapan-persiapan dan semua yang bertugas dalam ibadah. Terima kasih Tuhan, kami bawa kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Kami mau merayakan Paskah di tahun ini, walaupun terbatas dengan pandemi COVID-19, kami mau merayakan dengan sukacita. Karena itu biar kiranya Engkau memberkati segala kegiatan-kegiatan yang direncanakan untuk kegiatan Paskah di tahun ini. Biar kami boleh mengikutinya dengan tertib, kami boleh dengan aktif mengikuti setiap kegiatan dan mau merayakan Paskah bersama dengan teman-teman kami, anak-anak sekolah minggu, Jemaat Gemim Immanuel Bahu. Terima kasih Tuhan, ini doa kami, permohonan dan ucapan syukur yang kami bawa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang selalu mengajar kami berdoa bersama-sama, doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jadi sebelum kita menutup ibadah kita di saat ini, Encik mau kasih pengumuman dulu. Menyampaikan pengumuman untuk adik-adik guru-guru sekolah minggu yang ada di kolom 1 sampai kolom 28. Yang pertama, pada minggu yang akan datang, tanggal 28 Maret 2021, kita akan beribadah Hari Doa Sedunia. Nah, kalau boleh adik-adik ikuti ibadah Hari Doa Sedunia pada minggu yang akan datang. Kemudian yang kedua, siapa yang tahu di tanggal 4 April kita merayakan apa? Ya, kita merayakan Paskah, hari kemenangan Yesus Kristus. Nah, kalau pada tahun-tahun lalu kita mengadakan lomba di gereja. Tapi untuk saat ini kita mengadakan lomba adik-adik. Nah, itu lomba menghias telur Paskah. Jadi lomba menghias telur Paskah. Adik-adik tidak mau datang di gereja untuk datang mengikuti lomba. DP cara begini adik-adik. Adik-adik baking di rumah, hias itu telur, kong adik-adik foto.
Nah, adik-adik foto itu telur. Yang pertama adik-adik foto adik-adik mulai baking. Nah, kemudian yang kedua sementara. Nah, sementara menghias itu telur Paskah. Dan yang ketiga foto so jadi. Nah, so ada DP hasil. Jadi ada berapa foto adik-adik? Ada tiga foto yang adik-adik mau kirim. Adik-adik kirim itu kemana? Adik-adik kirim ke FB Komisi Pelayan Anak Jemaat Gemim Immanuel Bahu. Mulai dari sekarang. Nah, mulai dari sekarang adik-adik mulai kirim. Encik mau tunggu sampai hari Jumat tanggal 2. Nah, Encik mau tunggu sampai hari Jumat tanggal 2 April 2021. Nah, hasil itu nanti akan dinilai dan diumumkan nanti pada ibadah perayaan Paskah Anak Sekolah Minggu dilaksanakan tanggal 4 April. Demikian adik-adik pengumuman yang disampaikan. Adik-adik boleh perhatikan dan boleh mengikuti semua apa yang sudah diumumkan tadi. Encik tunggu nih. Oke. Tidak terasa adik-adik, torang so di penghujung ibadah sekolah minggu di saat ini. Dan untuk menutup ibadah kita di saat ini, kita akan menyanyi bersama-sama taat pada Yesus. Yesus yang mengasihi kita semua. Dia telah mati bagi kita. Dia mengasihi kita semua. Apa yang torang mesti backing Pak Tuhan Yesus? Torang harus setia dan taat kepada Tuhan. Kita nyanyikan lagu ini, taat pada Yesus. Taat pada Yesus di mana saja kita berada. Di rumah, di sekolah, kita taat kepada Tuhan. Yesus mengasihi aku, Dia mati bagiku. Ku mau mengasihi Yesus, taat kepadanya. Taat pada Yesus, taat pada Yesus, inilah tekadku. Taat pada Yesus, taat pada Yesus, di rumah, di sekolah, di gereja dan dimanapun Yesus mengasihi. Kita nyanyikan lagu ini, taat pada Yesus. Mengasihi aku, Dia mati bagiku. Ku mau mengasihi Yesus, taat kepadanya. Taat pada Yesus, taat pada Yesus, inilah tekadku. Taat pada Yesus, taat pada Yesus, di rumah, di sekolah, di gereja dan dimanapun Yesus mengasihi aku. Dia tebus dosaku. Ku mengasihi Yesus sekarang dan selamanya. Ya adik-adik, demikian torang punya ibadah sekolah minggu di hari ini. Biarlah torang tetap memperhatikan protokol kesehatan supaya torang tetap sehat, tetap kuat, supaya minggu depan torang boleh lagi beribadah bersama-sama. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.